Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Winnie dengan NIM A1C3200012 dari kelas reguler A, yang mana pada materi kali ini akan mempresentasikan berupa gelombang de Broglie. Langsung saja, hipotesis dari Broglie. Dalam fisika klasik, sebelum efek fotolistrik berhasil dirumuskan, orang-orang berkeyakinan bahwa sekali sesuatu itu dikenali sebagai gelombang, maka selamanya ia tetap sebagai gelombang. Begitu juga sebaliknya, sekali dikenali sebagai partikel, maka tetap selamanya sebagai partikel. Tetapi kenyataannya berbeda setelah berhasil dirumuskan dualisme cahaya, yaitu cahaya sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel. Kenyataan itu mengisyaratkan kita untuk meninjau kembali pengolahan partikel dengan gelombang. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa sifat dualisme yang dimiliki cahaya juga dimiliki oleh partikel yang bermassa. Dalam artinya, partikel yang bermassa juga memiliki sifat sebagaimana yang ditunjukkan oleh foton, yaitu dengan bersifat sebagai gelombang dan sebagai partikel. Dualisme yang dikemukakan oleh de Broglie ini merupakan titik pangkal dari perkembangan mekanika kuantum. De Broglie juga menyatakan bahwa pada setiap partikel yang berenergi E dan bergerak dengan momentum P selalu terdapat gelombang yang diasosiasikan dengan yang disebut dengan gelombang de Broglie. Secara sistematis, besar gelombang de Broglie yaitu sebuah partikel yang berfrekuensi Pi mempunyai momentum dengan rumus P sama dengan H Pi per C yang dinyatakan dalam panjang gelombang yaitu lambda. Maka P sama dengan H per lambda. Lambda dirumuskan dengan lambda H per P. Momentum suatu partikel yang bermassa M adalah P sama dengan M kali V, sehingga panjang gelombang dari Broglie-nya menjadi lambda sama dengan H per M kali V. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa semakin besar momentum partikel, maka semakin pendek panjang gelombangnya, yang berarti bahwa panjang gelombang partikel berbanding terbalik dengan momentumnya. Hipotesis dari Broglie ini ternyata terbukti dari eksperimen difraksi elektron oleh Davison dan Germer di Amerika Serikat, di mana skema eksperimen tersebut tampak seperti gambar sebagai berikut yang ada di layar. Bisa kita lihat di sini ada headers, ada direktor, elektron terhambatnya, elektron datang, dan potentiometer. Ini rangkaian percobaan Davison dan Germer. Pada gambar tersebut terlihat bahwa elektron yang terlepas dari filamen karena adanya benda potensial menumpuk suatu target yang terbuat dari logam nikel. Namun logam nikel tersebut harus dipanaskan sebelumnya pada temperatur tinggi agar logam tersebut tidak teroksidasi udara. Selain itu, dengan adanya pemanasan pada temperatur tinggi menyebabkan kristal-kristal zat padat yang tadinya masih dalam keadaan terpisah secara individu, bergabung membentuk suatu kristal yang besar dan letaknya teratur, sehingga membentuk suatu bidang break. Hal-hal tersebut itulah yang dilakukan oleh Davison dan Germer untuk memperkuat hipotesis Broglie yang menyatakan partikel bisa berperilaku sebagai gelombang. Nah, ini merupakan gambar dari proses difraksi pada bidang break. Ada elektron datang dari arah sini, terus elektron berhamburan di sini. Pada difraksi break terdapat suatu persamaan M kali lambda sama dengan 2D sin theta. Persamaan ini yang akan dipakai untuk menghitung panjang gelombang elektron. Besarnya jarak antara bidang difraksi D bisa dicari atau diukur melalui difraksi sinar X yang besarnya adalah 0,091 nanometer dan theta yang diperoleh pada eksperimen agar sudut datang sama dengan sudut hambur adalah 65 derajat.
Oleh karena itu, maka dapat diukur panjang gelombang elektron dengan persamaan N kali lambda sama dengan 2D sin theta. Jika N sama dengan 1, maka persamaan tersebut menjadi lambda sama dengan 2D sin theta. Dan lambda sama dengan 2 dikali 0,09 I Nm sin 65 derajat Celcius dengan lambda sama dengan 0,165 nanometer. Ini merupakan nilai panjang gelombang yang diperoleh melalui eksperimen. Hipotesis Broglie meramalkan nilai panjang gelombang lambda partikel yang bergerak dengan persamaan. Lambda sama dengan H per M kali V. Dengan lambda sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 36 J kali S. Dengan satuan J, S. 4 per 4,0 dikali 10 pangkat 24 kilogram meter per sekon sama dengan 0,166 nanometer. Ternyata panjang gelombang oleh hipotesis de Broglie sama dengan panjang gelombang hasil eksperimen. Oleh karena itu, hipotesis de Broglie yang menyatakan partikel dapat berperilaku sebagai gelombang adalah benar. Lalu kemudian di sini ada pun sifat dari gelombang materi de Broglie ini. Yang satu, semakin besar massa partikel, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Yang kedua, gelombang materi tidak sama dengan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, gelombang materi dapat menjalar lebih cepat dari kecepatan cahaya. Yang keempat, kecepatan gelombang materi bergantung kecepatan partikel materi, berarti tidak tetap. Kecepatan grup Vg dari gelombang materi berbanding terbalik lambda, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak bergantung lambda. Yang enam, ada gelombang materi disebut juga gelombang pemandu yang berfungsi memandu partikel materi. Yang ketujuh, gelombang materi bukan peristiwa fisika, tetapi merupakan representasi simbol dari apa yang kita ketahui tentang partikel. Yang kedelapan, ada gelombang materi adalah sebuah gelombang probabilitas. Kecepatan fase sebuah gelombang tidak tergantung amplitudonya, tetapi bergantung pada sifat-sifat dan keadaan medium. Sebuah gelombang cahaya yang melewati medium gelas, kecepatan fase gelombang bergantung indeks refraksi medium gelas. Sifat-sifat atau keadaan suatu medium dapat mempengaruhi frekuensi gelombang sebuah gelombang yang melewati suatu medium. Kecepatan fasenya dalam medium tidak akan tetap, tetapi bergantung frekuensi peristiwa ini. Disebut difraksi, di mana dalam medium difraksi gelombang-gelombang yang lambdanya berbeda menempuh perjalanan dengan kecepatan fase berbeda. Gelombang difraksi dalam suatu medium adalah gelombang yang kecepatan fasenya berubah terhadap lambda. Medium di mana kecepatan fase berubah terhadap lambda atau frekuensi disebut medium difraksi. Contoh gelombang difraksi adalah gelombang cahaya dan medium gelas yang gelombang pada permukaan air. Sebuah medium di mana kecepatan fase sebuah gelombang tidak bergantung lambda atau F disebut medium non-difraktif. Contoh gelombang elektromagnetik dalam vakum, gelombang bunyi dalam gas, gelombang transversal pada tali tegang yang kontinu ketika gelombang-gelombang bidang dengan lambda berbeda secara serentak berjalan dalam arah yang sama sepanjang garis lurus melalui medium dispersif, maka grup gelombang akan terbentuk. Grup gelombang ini disebut juga paket gelombang dan menjalar dengan kecepatan grup Pg. Contoh soalnya dapat kita ketahui di sini. Kita lihat yang pertama, jika panjang gelombang de Broglie sebuah elektron 9,9 kali 10 pangkat min 10, hitunglah energi kinetik elektron tersebut. Seperti ini contoh dari materi ini, soal dari materi ini. EK sama dengan setengah mv kuadrat, yang mana P sama dengan H per lambda sama dengan M kali V. EK sama dengan H kuadrat per 2M lambda kuadrat sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 32 per 2 dikali dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali dengan 9 dikali 10 pangkat min 10 kuadrat. Yang mana hasilnya yaitu 2,955 dikali 10 pangkat min 19 Joule. EK sama dengan 1,8467 eV. Di sini ada juga contoh soal kedua. Dapat dibuktikan banyak sekali contoh-contoh soal yang dapat dipelajari.
Baiklah, sekian dari materi saya pada gelombang de Broglie ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.